lamang, tradisi memasak lamang di ranah Minang dalam menyambut bulan Ramadan. Ibu-ibu auto sibuk dan kompak ya Secret Lovers. Ada cerita apa sih di balik kebiasaan turun-temurun masyarakat Minangkabau yang masih dipertahankan sampai sekarang? Kapa Pariaman kau rancak bana, lama kalau digulai. Yang tua ndak, yang muda dah, yang tua. Bukan sekedar kegiatan kuliner biasa, Malamang dilakukan gotong royong sebagai simbol kebersamaan dan persiapan hati jelang bulan suci. Dari pukul 8 pagi, warga di Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat sudah siap-siap tuh. Tradisi spesial setiap tahun ditandai dengan pakaian yang dikenakan. Para ibu memakai baju kurung serta tingkeluak atau penutup kepala khas perempuan Minang. Penggunaan pakaian adat sebagai bentuk rasa hormat terhadap adat dan tradisi turun-temurun pada momen-momen istimewa. Terlebih sebagai simbol kehormatan dan martabat perempuan Minang. Karena sejak dulu, tingkeluak sudah biasa dipakai oleh perempuan terhormat seperti ibu rumah tangga. Secret Lovers, lamang adalah makanan tradisional Minangkabau yang terbuat dari beras puluit atau ketan dan dimasak dengan wadah buluah atau bambu. Nah, kegiatan membuat lamang disebut malamang. Beras ketan yang berasal dari Salak terkenal memiliki butiran yang padat dan mengandung pati dengan kadar yang pas. Hasilnya, meskipun nanti dimasak selama berjam-jam, lamang tidak akan hancur ataupun lembek. Ya, ini hasilnya tuh gimana, lemangnya jadi Bagus, tidak atau gimana? padat tapi dia kenyal-kenyal gitu. Nah, ada santannya. Nanti proses masukkan santan itu tidak boleh santan kental saja. Santan kentalnya agak ada cairnya gitu. Kalau dia kental saja, itu beras itu nanti keras. Nah, tidak masak di dalam. Kelapa yang tumbuh di daerah pesisir Pariaman umumnya jenis kelapa lokal yang memiliki daging buah tebal dan kadar minyak tinggi. Itulah kenapa santan dari kelapa Pariaman dikenal lebih berisi dan berlemak alami, sehingga cocok dipadukan dengan beras ketan sebagai bahan utama lamang. Kapa Pariaman kau rancak bana, lama kalau digulai. Yang tua ndak, yang muda dah, yang tua. Dan bagusnya kualitasnya juga yang Ya. tua karena buat dijadiin santan. Santan. Sebelum beras ketan masuk ke dalam bambu, ada daun pisang sebagai alas adonan beras ketan dan santan. Daun pisang yang mudah dipilih karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak mudah robek. Penjepit dari pelepah pisang inilah yang digunakan untuk membantu memasukkan daun pisang ke dalam bambu. Ya, terus nanti kita bulat-bulat putar. Tapi ya gulung-gulung. Nah, digulung. Nah, Oh, jadi Ya. ini fungsinya pelepah ini untuk memudahkan menggulung. Jadi kita masukin ke dalam bulu. Daun pisang harus lebih panjang dari bambu, sekitar 5 cm. Tujuannya agar beras ketan dan santan tidak tumpah nantinya. Bambu yang digunakan untuk lamang pun khusus. Jangan yang terlalu tebal ya, supaya api pembakaran lebih cepat menembus dinding bambu. Talang kalau di siku bambunya namanya. Talang, jadi punya ruang. Ada ruang-ruangnya gitu yang banyak. Kalau bambu biasa kan tebal. Kalau ini enggak, khusus bambu untuk lamang. Daun pandan juga tak ketinggalan dimasukkan ke dalam bambu. Bukan hanya untuk memberikan aroma wangi ketika lamang sudah matang saja. Sejak zaman dulu, masyarakat rumpun Melayu memang sudah menggunakan daun pandan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kuliner. Pandan memiliki simbol kesucian yang juga selaras dengan penyambutan bulan Ramadan.
Pas lagi ngisi beras, kenapa harus disisain 1 jengkal, Bu? Iya, supaya nanti kan dia mengembang. Kalau nggak disisain nanti padat dia. Kalau padat kan nggak enak juga lemangnya. Oh gitu. Iya. Berarti dia ini nanti pas lagi dibakar lama-lama kayak Ngembang gitu ya. Nanti akhirnya kalau udah ngembang sampai juga di atas ininya. Oh, Supaya adonan lemang tidak tumpah, posisi bambu harus berdiri saat pembakaran. Bambu diputar secara berkala 5 menit sekali agar panas apinya merata. Tidak menggunakan takaran pasti, ibu-ibu di sini harus mengisi bambu dengan santan sedikit demi sedikit. Ketika beras sudah mengembang dan padat, maka santan akan menyusut. Disitulah santan harus ditambahkan lagi. sama ini nih kalau malam sendiri kayaknya kenapa sih banyaknya tuh sama ibu-ibu gitu yang ngelakuin malamang ini, apa karena masak identiknya sama ibu-ibu atau gimana? Ada juga yang bapak-bapak. Biasanya kalau di kegiatan pesta itu ada bapak-bapak. Ya, biasanya pesta adatnya, ya biasanya tuh kalau pesta adat tuh bapak-bapak yang melamangnya. Jadi bapak-bapak ikut serta gitu. Dari pasang tempat berdirinya, cari kayunya. Nah, terus paling kalau ibu-ibu bantu-bantu untuk bakar-bakar aja. Dalam budaya Minangkabau, perempuan memiliki peran penting sebagai orang dapua atau orang dapur. Dapur bukan hanya tempat memasak, tapi tempat orang tua menurunkan ilmu pada anaknya. Tradisi malamang pun menjadi warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ibu-ibu yang biasanya berkumpul sejak pagi hingga sore hari, memasak sambil berbagi cerita untuk mempererat hubungan sosial, ajang silaturahmi. Kan memang ini tradisi menyambut bulan puasa ya, tapi kalau yang orang sini rasain kayaknya nilai kebersamaannya itu tuh Kita kan rame-rame tuh ya, jadi nilai kebersamaan kita tuh lebih tinggi. Coba kalau misalnya kita melamang di rumah sendiri, paling kita matangnya 10 batang, kita bikin sendiri tuh ya. Terus yang makannya kita sendiri. Iya, kalau kita bikin rame-rame, kita makannya sama-sama, kita bikinnya sama-sama. Jadi nilai kebersamaan kita lebih tinggi. Nah, itulah bedanya orang Minang itu. Bersama kita bisa, iya. Malamang rupanya lebih dari sekedar tradisi. Makanan dengan rasa manis dan gurih ini memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Setelah lamang dimasak selama 3 jam hingga matang, lamang dimakan secara bersama-sama dengan menu pendampingnya yaitu bolu dan pisang. Kemudian sisa lamang dibawa oleh masing-masing orang ke rumahnya untuk dimakan bersama keluarga. Hal ini juga yang selalu dilakukan sejak dulu, sehingga orang yang tak mengikuti tradisi malamang pun tetap bisa mencicipinya. Tanpa bahan pengawet, lamang bisa tahan selama 2 hari Circuit Lovers. Mayoritas masyarakat Pariaman meyakini tradisi malamang berasal dari Syekh Burhanuddin Ulakan, sosok ulama yang lahir tahun 1646. Malamang menjadi salah satu metode dakwah Syekh Burhanuddin saat mengenalkan agama Islam. Selain itu, warga sekitar diajarkan memasak lamang menggunakan bambu yang dilapisi daun pisang muda agar tahan lama beberapa hari. Kebiasaan ini pun berkembang menjadi tradisi yang tak hanya dilakukan menjelang puasa saja, tapi juga pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, peringatan Maulid Nabi, dan momen spesial acara pernikahan dan pengajian peringatan warga yang meninggal dunia. Malamang tetap dilakukan secara tradisional untuk mempertahankan nilai-nilai otentiknya. Bagi orang Minangkabau, menyambut Ramadan bukan hanya soal menyiapkan hidangan, tapi juga menyiapkan hati agar bersih, hangat, dan penuh syukur.